Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan nikmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita bahas hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmatnya kita bisa berjumpa untuk membahas ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan bersama-sama menelaah atau memahami bersama-sama tentang kisah Ashabul Kahfi. Teman-teman, Ashabul Kahfi itu menceritakan tentang 7 pemuda dan 1 ekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Mari teman-teman kita bersama-sama mempelajari tentang keteladanan dari cerita Ashabul Kahfi. Teman-teman, Ashabul Kahfi itu merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinan mereka, yaitu keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ashabul Kahfi ini teman-teman adalah orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun mereka itu bertentangan dengan mayoritas masyarakat sekitar mereka. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Daqyanus dengan cara bersembunyi di gua. Daqyanus itu adalah raja yang kejam, raja yang zalim. Lah, raja Daqyanus ini mengejar-ngejar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya
Ashabul Kahfi ini bersembunyi di sebuah gua. Teman-teman, Ashabul Kahfi ini mereka pada saat itu berada di negeri Sam yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Saat itu negeri Sam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam, namanya Dahyanus. Jadi maaf teman-teman, Dahyanus itu adalah seorang gubernur Romawi. Dahyanus adalah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Jadi Dahyanus ini adalah seorang gubernur di kota tersebut, dan sifatnya ini sangat kejam dan fanatik. Fanatik itu menurut keyakinannya, tidak kalau ada yang selain keyakinannya, maka orang tersebut akan dimusuhi. Jadi gubernur ini mempunyai satu pendirian, kalau tidak ada yang mau mengikuti pemikirannya, maka orang itu akan dimusuhi. Dahyanus ini adalah seorang penyembah berhala. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Sam untuk mengetahui siapa-siapa saja yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan dari gubernur Dahyanus ini menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan Dahyanus, mereka akan dibawa ke hadapan Dahyanus. Akhirnya para Ashabul Kahfi ini mereka mempunyai sebuah pemikiran, kalau mereka tidak lari maka mereka akan dipenjara atau akan disakiti oleh Raja Dahyanus. Karena sekali lagi Ashabul Kahfi adalah orang sekelompok yang sangat-sangat teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi ini bersembunyi di dalam gua yang sangat luas, sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun, sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Teman-teman, Ashabul Kahfi ini tidur di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinar mentari tidak masuk ke dalam gua, sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka.
Alhasil tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian mereka pun tidak merasa kepanasan, tidak merasa kesakitan, tidak merasa hawanya sumuk atau gerah, karena mereka tidak terkena sengatan matahari, tidak terkena sengatan sinar matahari. Teman-teman, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka dalam keadaan terbangun. Jadi ketika ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjaga Ashabul Kahfi, dan orang yang masuk ke dalam gua tersebut seakan-akan melihat bahwa Ashabul Kahfi ini dalam keadaan terbangun, bukan tidur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke sebuah kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Jadi salah satu dari mereka ada yang terbangun, dan orang yang sudah tidur lama sekali pasti perutnya akan merasa lapar, karena salah satu pemuda ini ingin mencari makan, maka ia pergi ke kota untuk membeli makanan. Teman-teman, apakah kalian ada yang tahu apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kepada Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negerinya yang dipimpin oleh Gubernur Dahyanus, sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Ya, salah satu pemuda ini teman-teman merasa heran, kok nggak seperti dulu, penduduknya tidak mengenali mereka. Ia ini bingung, zaman kapan ini? Ia juga tidak seorang pun yang ia kenal dari penduduk negeri tersebut, padahal negerinya sama, kotanya sama, tapi kok tidak ada yang mengenalinya, dan dia juga tidak mengenal orang-orang yang ada di situ. Lalu orang ini mau membeli makanan tersebut, dan ternyata uang yang ia pakai untuk bertransaksi jual beli itu sudah tidak laku. Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah memberikan mereka perlindungan, dan mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keselamatan bagi mereka. Akhirnya mereka sangat teguh sekali imannya. Mereka mempunyai iman yang lebih teguh karena Allah telah menolong mereka. Teman-teman, demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka jujur dengan keimanannya tersebut. Dan dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka, dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Teman-teman, oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki sifat teguh, keyakinan yang benar, seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu kisah tentang Ashabul Kahfi. Mereka berusaha menyelamatkan akidah Islam yang mereka bawa. Dari kisah tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa siapa saja yang mau berjalan membawa akidah Allah dan menyelamatkan agama dan selalu berjalan di jalan Allah, maka kita akan selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keselamatan kita semua. Teman-teman, mungkin cukup itu dulu apa yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan keimanan kita lebih teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kesalahan dari kata, dari apa yang saya tuturkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.